Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang ekonomi kelembagaan dan pertumbuhan ekonomi. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Andrianto Prayogi, NIM 005. Yang kedua, saya sendiri Givari Dimas Bapatra, NIM 014. Dan yang ketiga ada Muhammad Cahyudi, NIM 027. Baiklah, langsung saja. Slide kedua. Ada 5 poin yang akan dibahas pada presentasi ini, yaitu yang pertama, pendekatan statis berupa spesialisasi. Yang kedua, pendekatan dinamis berupa perubahan teknologi. Yang ketiga, hierarki dan kepemilikan korporasi. Dan yang terakhir ada tata kelola perusahaan dan restrukturisasi korporasi. Selanjutnya kita masuk ke pendekatan statis, yaitu spesialisasi. Dalam model ini, pertumbuhan ekonomi utamanya difokuskan kepada faktor-faktor produksi, yaitu stok modal dan tenaga kerja. Produk nasional bruto pada level nasional menjadi ukuran dari pendeskripsian fungsi produksi untuk hubungan antara stok modal dan tenaga kerja. Sedangkan pada perusahaan, fungsi produksi tersebut untuk mengabstraksikan seberapa banyak peningkatan pada output yang akan dihasilkan apabila jumlah stok modal dan tenaga kerja yang digunakan meningkat. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi sendiri ditentukan oleh variabel makro, yaitu tabungan, investasi, dan penduduk. Hubungan dari ketiga tersebut yaitu apabila tingkat tabungan di suatu negara tinggi, tingkat investasi akan meningkat pula. Peningkatan investasi akan menyebabkan tingginya tingkat penyerapan tenaga kerja. Sebagai akibat dari meningkatnya penyerapan tenaga kerja adalah meningkatnya output di negara tersebut. Peningkatan output ini menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Next. Kemudian ada kurva kemungkinan produksi. Di sini saya akan menjelaskan kurva ini, yaitu andaikan suatu negara hanya memproduksi 2 barang X dan Y. Garis kurva merupakan batas ekonomi, di mana menggambarkan batas maksimal produksi yang bisa dilakukan dengan menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia. Titik-titik yang berada pada garis kurva tersebut merupakan yang paling efisien, karena ekonomi sudah memanfaatkan sumber daya secara penuh dan membuat seluruh pertukaran yang dianggap penting. Apabila perekonomian berada di dalam kurva titik A, berarti perekonomian tersebut tidak efisien, karena salah satu faktor produksi tidak digunakan secara maksimal. Dalam kasus seperti ini, perekonomian bisa digerakkan dari titik A menuju ke titik B, yaitu menuju ke tingkat efisiensi, tanpa harus mengubah teknologi. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi adalah dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang diperoleh melalui kenaikan derajat spesialisasi dan pembagian tenaga kerja atau division of labor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Andrianto Prayogi. Dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah pendekatan dinamis, yaitu ada perubahan teknologi. Di mana pada pendekatan dinamis ini adalah suatu proses produksi barang dan jasa yang dipengaruhi oleh inovasi dan perkembangan teknologi. Dalam hal ini, teknologi menjadi faktor penting dalam fungsi produksi. Teknologi itu dimasukkan ke dalam fungsi penting produksi bersama dengan modal, tenaga kerja, dan tanah. Dalam teori pertumbuhan baru, model pertumbuhan dinamis mendesain pertumbuhan ekonomi yang bisa menangkap peran ilmu pengetahuan untuk mencepat inovasi dan perubahan teknologinya. Untuk operasional, fungsi kelembagaan dalam pendekatan dinamis agak berbeda dengan perubahan statis. Kelembagaan dalam pendekatan dinamis diharapkan bisa mengubah perilaku organisasi, khususnya pada level perusahaan. Hal ini memerlukan pembaruan dalam penelitian secara terus-menerus. Tetapi di negara berkembang, aspeknya ini masih sangat rendah untuk dilakukan. Oleh karenanya, yang bisa dilakukan oleh negara berkembang, khususnya Indonesia, adalah membenahi sektor dari pendidikan. Oke,
Selanjutnya itu terdapat 2 jalur yang diasumsikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar berjalan secara efisien. Jalur yang pertama adalah dengan menambah jumlah sumber daya di dalam perekonomian. Jika di dalam proses produksi jumlah input mengalami peningkatan, maka jumlah output akan meningkat juga. Tipe pertumbuhan ini disebut dengan pertumbuhan ekstensif. Dan jalur yang kedua ialah peningkatan produktivitas sumber daya yang tentunya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Peningkatan produktivitas sumber daya ini merupakan hasil dari perbaikan teknologi dan tipe pertumbuhan ini disebut dengan pertumbuhan intensif. Lalu, bagaimana cara teknologi ini bisa meningkat dari waktu ke waktu? Yang pertama, ada negara harus mempercepat dan memperkuat kreativitas manusia. Kenapa demikian? Karena dengan negara ini dapat memberikan kebebasan kepada masyarakat atau perusahaan untuk bereksperimen dengan ide-ide baru yang mereka miliki, sehingga mereka bisa menemukan teknologi-teknologi terbaru. Yang kedua, mengupayakan pasar modal berfungsi dengan baik. Ketika kita sedang melakukan penelitian, masyarakat pastinya enggan menanggung resiko yang akan mereka hadapi. Resiko tersebut dapat berupa biaya yang mahal dan banyaknya atau produksi yang menimbulkan biaya yang sangat mahal, pastinya masyarakat akan mengalami kesulitan pendanaan untuk mengembangkan ide mereka. Di sini, fungsi dari lembaga keuangan berperan penting untuk membantu pendanaan ide mereka. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang kompetitif. Di mana dengan menciptakan lingkungan yang kompetitif, para pelaku ekonomi akan berlomba-lomba mengembangkan teknologi untuk memperbaiki produk mereka masing-masing. Selanjutnya akan dilanjut oleh Cahyudi. Baik, saya akan lanjutkan mengenai hierarki dan struktur kepemilikan korporasi. Di sini terdapat 3 pendekatan yang berbeda dalam menjalankan organisasi ekonomi. Yang pertama yaitu teori kepemilikan, yang kedua teori agensi atau desain mekanisme, dan yang ketiga yaitu biaya transaksi. Bahkan di samping menjelaskan klasifikasi dari teori organisasi ekonomi yang secara garis besar terbagi menjadi 2, yaitu kontraktual dan non-kontraktual. Pada aliran kontraktual dibagi menjadi 4 klasifikasi, di mana 3 sudah disebutkan sebelumnya, ditambah pendekatan pilihan publik. Sampai sini pendekatan klasik ditolak karena 3 asumsinya yang dianggap salah. Next. Selanjutnya yaitu tata kelola perusahaan dan restrukturisasi korporasi. Dalam pendekatan ekonomi biaya transaksi, perusahaan dilihat sebagai struktur tata kelola, menggantikan pandangan aliran neoklasik yang menempatkan perusahaan sebagai fungsi produksi. Kuantitas input terspesifikasi di dalam pendekatan aliran neoklasik, yakni kuantitas input ditentukan oleh teknologi yang merupakan faktor eksogen dari proses produksi. Sedangkan dalam pendekatan ekonomi biaya transaksi, stock input dipengaruhi perilaku para pemilik modal. Bahkan tersebut menggambarkan dinamika korporasi yang dimana intinya jika kinerja suatu korporasi buruk, maka yang harus dilakukan adalah mengintensifkan pengawasan. Apabila masih terjadi kesalahan, maka dilakukan rekonstruksi dan mengembangkan strategi baru. Namun apabila masih belum berhasil, maka akan dilakukan transformasi asumsi dan keyakinan sebagai basis nilai korporasi. Next. Selanjutnya yaitu di dalam konteks tata kelola korporasi, salah satu isu penting adalah mekanisme untuk mengontrol manajemen. Ada beberapa mekanisme untuk mengontrol manajemen yang terdapat dalam tata kelola korporasi. Yang pertama yaitu model komisaris. Pemegang saham memilih komisaris bertindak mewakili kepentingan mereka, dan badan ini sebaliknya memonitor manajemen puncak dan meratifikasi keputusan penting. Dalam kasus yang ekstrim,
Badan ini juga berdiri dari eksekutif dan direktur non-eksekutif yang orang luar. Yang kedua yaitu model perjuangan perwakilan. Tentu saja jika kinerja anggota komisaris cukup buruk, maka pemegang saham dapat menggantikannya. Yang ketiga yaitu model pemegang saham besar. Pemegang saham kecil memiliki sedikit intensif untuk memonitor manajemen atau meluncurkan model perjuangan perwakilan. Yang keempat yaitu model pengambil alihan paksa. Pengambil alihan paksa pada prinsipnya merupakan mekanisme yang jauh lebih kuat untuk mendisiplinkan manajemen. Karena model ini memungkinkan seseorang yang berhasil mengidentifikasi kinerja perusahaan kurang baik bakal mendapatkan penghargaan yang besar. Yang kelima yaitu model struktur keuangan. Sumber disiplin lain yang penting bagi manajer adalah adanya intensif yang diberikan melalui struktur keuangan korporasi, khususnya pilihan perusahaan dalam melakukan utang. Baiklah, mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah. Mungkin itu sekian dari video presentasi ini. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Pada Allah, kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.